Assalamualaikum Mbak Rizoni. Karena lah itu tangga tuh, karena lah. Berarti ini kan. Mic-nya Mas dimatikan. Pinggirnya kau aja kenapa kecilan? Mic-nya dimatikan. Teleponnya. Cek, apa kedengaran? Dengaran. Ya, terima kasih Kak, cukup jelas. Yes. Kita lanjut. Filsafat Islam jika dibandingkan dengan filsafat umum lainnya telah mempunyai ciri tersendiri sekalipun objeknya sama. Yang B. Pengertian teologi Islam, Aswaja. Teologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
teologia yang terdiri kata theos artinya Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologi berarti ilmu tentang ketuhanan. Teologi adalah ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan pertaliannya dengan manusia, baik berdasarkan kebenaran wahyu ataupun berdasarkan penyelidikan akal murni. Teologi Islam sendiri adalah ilmu yang secara sistematis membicarakan tentang persoalan ketuhanan dan alam semesta menurut perspektif Islam yang harus diimani dan hal-hal lain yang terkait dengan kuliah. Islam yang harus diamalkan Iya, guna ibu kuliah mendapatkan nih, kasihkan keselamatan hidup safety. dunia dan akhirat. Bangunkan. Yang C, teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak zaman Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Penyebaran Islam di Indonesia masuk melalui dua jalur utama, yaitu jalur selatan yang bermadhab Syafi'i, itu berada di daerah Arab, Yaman, India, Pakistan, Bangladesh, Malaka, dan Indonesia. Dan jalur utara, yaitu jalur sutra yang bermadhab Hanafi, itu berada di daerah Turki, Persia, Uzbekistan, Afghanistan, Cina, Malaka, dan Indonesia. Penyebaran Islam semakin berhasil, khususnya di Pulau Jawa sejak abad ke-13 oleh ulama kita yaitu Wali Songo. Papa. Yang D, ciri khas teologi dalam pendidikan Islam Aswaja. Pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti adanya pesantren salafiyah, pesantren modern, pesantren ilmu Al-Quran, pesantren hufaz Al-Quran, pesantren operasi mental atau rehabilitasi moral, dan masih banyak lagi jenis pesantren yang lain. Yang E, tokoh teologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Amr ibn Ubaid al-Mu'tazil yang menyusun kitab berisikan penolakan terhadap paham Qadariyah. Yang kedua yaitu Hisham ibn al-Hakam asy-Syafi'i, itu menyusun kitab yang menolak paham Mu'tazilah. Yang ketiga Abu Hanifah menyusun kitab Al-Alim wa Al-Muta'allim dan juga Fikih Al-Akbar yang isinya mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, Asy-Syafi'i menyusun kitab Fikih Al-Akbar juga dalam mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Maqalah Al-Islamiyin yang di dalamnya ia menentang pendapat golongan Mu'tazilah yang tadinya ia anut dan beralih ke paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang terakhir F, aliran-aliran dalam Aswaja. Aliran dalam Aswaja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, aliran Salafiyah, yaitu tradisional, adalah bagian dari Ahlus Sunnah yang lebih menonjol Ahlus Sunnahnya daripada khilaf moderat, yaitu Asy'ariyah. Aliran Salafiyah sesuai dengan maknanya, yaitu tradisional, senantiasa mempertahankan konsep akidah Islamiyah yang orisinal tradisional dengan penuh konsekuen sesuai dengan doktrin akidah pada masa Nabi dan sahabat serta tabi'in. Yang kedua, aliran khalaf atau konvensional ada dua macam. Yang pertama, aliran yang sangat berlebihan dalam mengkultuskan akal.
Yang kedua, aliran yang menempatkan akal sebagai mitra wahyu. Itu akal dan wahyu saling mendukung kecuali dalam beberapa kasus. Selanjutnya, kesimpulan. Filsafat Islam adalah pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Dan teologi Islam adalah ilmu yang secara sistematis membicarakan tentang persoalan ketuhanan dan alam semesta menurut perspektif Islam yang harus diimani, dan hal-hal lain yang terkait dengan ajaran Islam yang harus diamalkan guna mendapat keselamatan hidup, dunia, dan akhirat. Dengan adanya pondok pesantren dapat membuktikan adanya perkembangan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang pendidikan dengan berbagai macam model pondok pesantrennya. Sampai di sini diberikan kepada moderator. Oke, selanjutnya apa ada pertanyaan? Oh, kita kasih waktu untuk 2 orang menanya. Apa ada pertanyaan? Tadi amalan yang disampaikan oleh siapa? Di sini kalau bisa lebih akurat supaya jelasnya ada. Jadi seandainya di sini ada filsafat dalam provinsi pemikiran nanti di jalan itu di www di atas itu simpan di sini Bapak. Kali ini kan ada ini dari tapi kalau yang di atas ini di kopi. Nah, di sini ada web yang buat gitu ya. Ini ada di kopi. Simpan di sini dikasih masker, dikasih ini. Jadi ketika ada mahasiswa yang belum dari orang sendiri, cek sendiri, saya cek kendaraan itu sendiri, gitu ya. Ini yang belum ada ini, itu lihat ini. Kalau misalnya tanggal 5, nanti pembahasan masih 5. Atau baru menuliskan aja. Dirumuskan. Kesimpulan itu seperti ini. Kesimpulan seperti ini. Contoh ya, ada orang yang
rumah besar, habis itu kamarnya 6, habis itu mobilnya 3. Kesimpulannya apa? Orang seperti itu kesimpulannya. Kesimpulannya gitu. Rumahnya kecil, kerjanya nggak punya, makan orang-orang. Tadi kesimpulannya orang miskin. Tapi mencakup ke lima-limanya kesimpulannya ini nanti kesimpulannya. Yang filsafat sudah ada kan kesimpulannya, tapi di nggak ada. Yang 4 tadi, rumusan 4 nggak ada yang mewakili di sini. Coba lihat kesimpulan. Ya, jadi di kesimpulan lah, coba dilihat itu, dilihat milik Mbak Lulu itu. Nah, itu filsafat sudah ada kesimpulannya, tapi yang 4 belum ada. Jadi di situ kan nerangkan apa? Tokoh utama teologi, tokoh utama syariatnya atau dalam fikih. Kan bisa seperti yang biasa disampaikan kita. Apa itu? Dari beberapa paparan materi itu, dari pembahasan yang dibahas tadi, satu kesimpulan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang biasa kita itu adalah kelompok yang dalam tauhid, yang dalam tauhid mengikuti mazhab Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, dalam fikih atau dalam syariat mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Hambali dan Hanafi, dalam bidang akhlak atau tasawuf mengikuti mazhab. Nah, itu kesimpulan dari yang diterangkan panjang tadi itu, ya kan? Jadi langsung paham. Oh iya. Mungkin ada yang tanya itu. Kalau ini ya, untuk penulisan ini, alhamdulillah sudah bagus. Ini kalau habis A besar itu 1, ya, angka 1. Kemudian kalau angka 1 itu ada indikator di dalamnya lagi, maka A kecil. Maka A kecil. Di sini C, nomor C, teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu C besar. Nah, kemudian ini A-nya harusnya 1. Ini harusnya 1. Ini A kecil. Enggak kebalik. Kan A besar ya. A besar. Habis itu sini anaknya yang tadi kan, ini berarti nomor 1. Setelah nomor 1 ada keterangan lagi di bawahnya, maka anaknya yang ini apa? A kecil. Nanti kalau ada lagi 1 kurung. Kalau ada anaknya lagi A kurung. Gitu terus. Cabangnya. Nah, itu dari segi penulisan. Dan ini sudah bagus, sedikit aja koreksi, tinggal kalau kesimpulan itu apa yang dibahas ya, apa yang dibahas, rumusan masalahnya berapa. Tinggal gini aja, kalau rumusan masalahnya 3, pasti yang dibahas 3. Kesimpulannya pasti dari 3 itu simpel. Jadi nggak usah diterangkan lagi. Tapi kan di situ tadi menerangkan filsafat itu seperti ini menurut Islam, yaitu pemikiran yang radikal. Kalau anak, kenapa? Ya, enggak, tapi dia itu menghabiskan akalnya sampai dia mentok, itu filsafat namanya. Contoh ibaratnya Allah itu siapa? Lah, itu dia mikir sampai mentok. Berarti itu filsafat. Tapi harus dibatasi dengan Al-Quran dan hadis. Nggak boleh bebas betul. Itu kan seperti filsafat yang lain, filsafat Yunani sampai udah begitu, ya kan? Tapi kalau Islam kan enggak, dibatasi dengan syariat. Itu ada, kalau kita tentang ketuhanan kan mengikuti mazhab siapa? Abu Hasan Asy'ari, yaitu dengan konsep wujud qidam baqa. Jadi Allah itu ada. Nanti tinggal ada yang adanya Allah itu duluan apa makhluknya duluan, kan biasanya kalau anak kecil kan biasanya makhluknya duluan, ya kan? Adanya makhluk ini bukti adanya Allah.
Berarti kudus dipakai dalil kidam. Allah kidam, makhluk apa? Kalau Allah kidam berarti makhluknya kudus. Baru Allah dia makhluk baru. Nah, tapi kalau anak awam, apa orang-orang awam biasanya adanya makhluk ini bukti adanya. Tapi kalau yang sudah melalui filsafat Islam, teologinya dia mikir diganti lagi konsepnya. Adanya Allah inilah maka ada makhluk. Kira-kira kalau menurut teman-teman mana yang konsepnya lebihan? Adanya Allah maka ada makhluk ini. Atau dibalik, adanya makhluk ini bukti adanya Allah. Kira-kira yang cocok yang mana? Adanya Allah maka makhluk ini ada. Itu yang bagus. Yang keren maksudnya, ya. Yang wasil, kalau bahasa itu wasilin. Kalau ada yang salikin, salik itu perjalanan menuju Allah, ada yang dari Allah ke makhluk. Sebab kalau yang pertama itu kalau untuk anak-anak kecil atau anak-anak yang SD, SMP, SMA nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk mahasiswa nggak gitu lagi. Jadi sebab kalau adanya makhluk bukti adanya Tuhan, nanti kalau ditanya yang kedua filsafat ya. Kalau ditanya yang kedua didalami lagi, berarti kalau nggak ada makhluk gimana? Kan nggak bisa jawab nanti, nggak ada Tuhan akhirnya, kan bahaya itu. Yang enak malah adanya Allah lah, bukti adanya. Atau kita gini aja, lihat ini lihat meja ini, kayu dan meja. Yang wujud yang mana? Kayu. Jangan sampai yang wujud meja, adanya meja, bukti adanya kayu, nggak bisa. Buktinya banyak yang apa namanya itu pintu dari kayu. Tapi kalau adanya kayu inilah maka ada meja, ada meja kayu ini. Jadi yang wujud yang mana? Yang kayu, yang ada itu. Yang tidak ada meja. Loh kok ada? Ya karena dibentuk seperti ini maka jadi meja. Kalau dibentuk jadi itu menjadi pintu. Jadi kalau bentuk 10-10 jadi apa namanya biasanya? 5-10, ada kayu 10-10. Tapi itu nama-nama baru. Kayu 10-10 namanya apa itu? Kayu 5-10 namanya apa? Kayu. Pintu kayu, rumah kayu. Itu kan rumah itu tidak ada. Yang ada apa itu sebenarnya? Kayu. Jadi adanya kayu bukti adanya meja. Atau meja bukti adanya kayu. Berarti kalau nggak ada meja, kayu ada. Nah, kan salah akhirnya. Yang betul adanya kayu ini bukti adanya meja. Adanya Allah bukti adanya makhluk. Karena Allah ada, karena Allah kuasa, maka kita bisa mampu walaupun terbatas, tapi kemampuan kita terbatas. Tapi kemampuan kita itu dengan izin kemampuan Allah. Kehendak kita juga dengan kehendak Allah. Itulah ilahi. Ketika sampean diajak seperti ini, maka ini namanya filsafat. Sampean diajak ke ruang bebas, mikir-mikir. Malah kalau sehari mikir-mikir seperti ini malah bagus gitu. Ya. Hanya hutang-hutang insya Allah lupa nanti. Ya, gitu. Kira-kira gimana? Cukup, kalau cukup langsung yang kedua. Biar kita jangan dapat satu lah. Nanti tolong ini dikoreksi. Ini saya kembalikan. Tadi apa itu? Coret tadi. Ini ya. Beda sih, kalau lulus ya lulus semua. Tapi kan bedanya nanti nilainya, ya kan? Kesimpulan itu berbeda. Kesimpulan itu dari 5 rumusan yang diterangkan itu baru dimunculkan tapi simpel. Ya. Silakan yang kedua. Demikian dari presentasi kami.
Ya, keren itu. Berani ngomong. Berani ngomong jalur biasa. Apabila ada kekurangan, kita minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adalah bahwa ada fotonya. Yang didatang Instagram itu Ada berapa orang? ya, kan sendiri ya. Jangan jadi bisa. Terus sahabatnya kan bilang, jadi bikin orang, ini perlu setengah dirinya. Oh, itu ya Pak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah dan semua salam yang dapat memberikan kita kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pangestu Widina Sejawajayawuni sebagai moderator. Dan saya Sri Wahyuni. Dan saya Nur Fatika Sari sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pemahaman Konseptual Fikih Aswaja dalam Konteks Islam Moderat. Pada pemateri. Pemahaman konseptual fikih aswaja dalam konteks Islam moderat. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam era globalisasi dan kompleksitas dinamika sosial, pemahaman yang tepat tentang fikih aswaja dalam konteks Islam moderat menjadi sangat penting. Presentasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep fikih aswaja dan relevansinya dalam mempromosikan Islam yang moderat, inklusif, dan progresif. Yang pertama, pengenalan konsep fikih aswaja. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar fikih aswaja sebagai salah satu tradisi mayoritas dalam Islam. Penjelasan tentang prinsip-prinsip metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penafsiran fikih aswaja. Selain itu, fikih aswaja mengambil sumber hukum dari Al-Quran, Sunnah Rasul, ijma atau kesepakatan para ulama, dan kias atau analogi. Fikih aswaja mencakup berbagai mazhab dalam Islam Sunni seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan dan penafsiran, mereka semua diakui sebagai bagian dari Ahlu Sunnah wal Jamaah dan memiliki dasar keyakinan yang sama. Prinsip toleransi dan keadilan sangat ditekankan dalam fikih aswaja. Ini mencakup sikap terhadap umat Islam yang memiliki pendapat atau mazhab yang berbeda, serta perlakuan yang adil terhadap semua individu dalam masyarakat.
Yang kedua, posisi fikih aswaja dalam konteks Islam moderat. Analisis terhadap nilai-nilai Islam moderat yang dipromosikan oleh fikih aswaja seperti toleransi, keadilan, kedamaian. Pembahasan tentang bagaimana fikih aswaja menafsirkan hukum Islam dengan memperhatikan konteks sosial, budaya dan waktu. Sebagai kerangka kerja hukum Islam yang menjunjung nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan kesederhanaan, berikut beberapa poin yang menjelaskan posisi fikih aswaja dalam konteks Islam moderat. Yang pertama, fikih aswaja menekankan prinsip-prinsip toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan dalam agama. Yang kedua, fikih aswaja memandang semua manusia sebagai makhluk Allah yang bernilai tinggi tanpa memandang agama, ras, atau etnisitas. Yang ketiga, fikih aswaja menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara hak individu dan kepentingan umum. Berikutnya ada tantangan dan peluang fikih aswaja. Menyelidiki tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan pemahaman fikih aswaja yang moderat di tengah berbagai kontroversi dan interpretasi yang beragam. Mengidentifikasi peluang untuk memperkuat pemahaman fikih aswaja sebagai landasan bagi Islam yang moderat, inklusif, dan berdialektika dengan realitas kontemporer. Kata enggak? Berikutnya studi kasus dan contoh praktis fikih aswaja. Kasus-kasus konkret yang mengilustrasikan penerapan prinsip fikih aswaja dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, gender, popularisme, dan demokrasi. Peninjauan terhadap upaya-upaya pembaruan dan reformasi dalam pemahaman fikih aswaja yang sejalan dengan semangat Islam moderat. Sebagai contoh praktis dari penerapan fikih aswaja, mari kita lihat studi kasus tentang hukum zakat fitrah. Zakat fitrah dalam fikih aswaja yaitu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan sebagai bentuk kesucian dan penyucian diri dari segala dosa dan noda yang mungkin ada selama bulan puasa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Merangkum temuan utama dan menegaskan pentingnya pemahaman konseptual fikih aswaja dalam memperkuat Islam moderat, menyoroti implikasi praktis dan arah kebijakan untuk mengembangkan pendekatan fikih aswaja yang inklusif dan relevan dengan tuntunan zaman. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya mungkin? Pertemuan tiga diharap kalau bisa makalah itu sudah kemudian minimal jadi mereka akan bisa bertanya kalau bisa amin satu ada dapat bisa di satu diberikan ya mereka update sendiri kan bisa membaca dan bisa dipilih sih juga cara penulisannya. Ada word nggak sih? Pakai word nggak sih? Coba. Mengetiknya pakai apa? Ngetiknya? Coba.
Sama yang ketik lah, saya ngomong. Oke. Jadi diskusi kita, sebenarnya kan kita ini dilatih untuk mendiskusikan materi yang sudah dipaparkan. Nah, contoh-contoh teman kita ini kan enggak bisa bertanya, ngambang gitu loh. Ngambang kenapa? Karena nggak ada poin yang mau ditanya. Ya, ini contoh, tapi nggak apa-apa. Ini sudah bagus loh, sudah bagus. Ya. Nah, kalau yang tadi, yang pertama tadi kan rumusan jelas. Jadi yang mau ditanya itu ada 5 poin yang ditanya. Apakah filsafat itu kan bisa ditanya, walaupun sudah paham, tanya aja. Karena nanti sebenarnya nilai bertanya itu ada poin, gitu, ada poin. Jadi yang aslinya yang B bisa B+, yang A bisa A+. Kalau dia tulisannya bagus, setiap materi diikuti ya. Setiap mata kuliah tatap muka diikuti atau online. Makalah dibuat. Nah, kemudian menyampaikannya bagus. Cara penulisan juga bagus. Nah, itu nanti bisa A+. Nanti nilai di akhir itu bisa cum laude gitu loh. Jadi jangan sampai nanti lulus S1 ya lulus semua, pasti diluluskan kan gitu. Namanya kan kita baru merintis pasti diluluskan. Ya. Tapi nanti nilainya itu kalau bisa kan di atas 3,6 IP itu, IP-nya itu. Indeks prestasinya 3,36 ke atas. Nah, itu nanti ketika sampean nanti pas mau melamar ke satu instansi, di situ ada saingan 3 ya, ada saingan 3. Tapi di bawah nilai sampean, pasti sampean diterima. Jadi jangan hanya puas dengan lulus, jangan sebenarnya gitu loh. Dosen-dosen juga tanya gimana nilai? Oh ya enggak ada tugas ya tak luluskan, tapi kan tetap kecil gitu loh. Ya. Jadi rugi. Dan lagi secara ilmiahnya nanti integritas sebagai mahasiswa itu nanti apa yang disampaikan itu semua ada rumusannya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya. Di pembahasan riset ilmiahnya yang banyak pembahasan itu. Filsafat menurut ini dalam bukunya ini halaman sekian. Filsafat menurut ini kalau bisa 2-3 lah pendapat tuh yang berbeda. Ya, 2-3 yang berbeda baru nanti setelah 3 pendapat baru menyimpulkan sendiri. Mahasiswa harus berani menyimpulkan sendiri. Dari 3 pendapat tadi. Dari 3 pendapat tadi saya menyimpulkan seperti ini. Nah, kesimpulan sampean di bab 3 itu, ya di bab 3 kesimpulan itulah pendapat mahasiswa itu. Tapi pendapat mahasiswa tidak boleh dari nafsunya, tapi dari apa? Riset ilmiah tadi, dari 3 pendapat para pakar tadi, akhirnya menyimpulkan. Kalau nonton apa itu? LC apa itu ya, Pak Karni itu kan ada ini yang nyampaikan ini, nyampaikan. Kesimpulan silakan untuk disimpulkan sendiri, ya kan itu. Sama sebenarnya itu bentuknya bukan makalah, tapi bentuknya langsung diskusi. Ya. Kalau ini dari buku dulu, mahasiswa itu diminta untuk menulis sebuah karya, ya. Judulnya hanya tentang, tapi memang tadi kalau yang pertama memang banyak judul itulah. Sebenarnya cukup 1 misalnya. Apa teologi aswaja. Nanti pembahasannya rumusannya 1. Kalau tadi rumusannya 5. Rumusan 5 itu audien mau mateng sulit. Tapi bisa kalau disimpulkan tadi. Sebenarnya apa yang ditulis Mbak Lulu tadi itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam tauhid mengikuti ini, dalam fikih mengikuti mazhab ini, dalam akhlak mengikuti sudah cukup itu kesimpulan. Nah, kalau ini audien tidak bisa menyimpulkan, tapi sudah bagus karena sudah mau maju, ya kan? Tapi tadi tidak berbentuk makalah. Ya. Karya kecil, makalah itu karya kecil. Nanti kalau skripsi itu karya 100 lembar lah. Ya, studi kasus tadi sebenarnya itu skripsi, nanti itu jatuhnya nanti skripsi. Tapi kan nanti latar belakang. Saya tak tanya sampean, apa yang melatar belakangi, siapa namanya? Uni. Uni ya. Apa yang melatar belakangi Anda mengangkat judul ini? Kan ada itu. Kalau ada buku kan enak. Latar belakang. Kan ada di latar belakang. Jadi ada tulisan.
Jadi sebenarnya presentasi itu mempertanggungjawabkan tulisan yang ditulis. Ya, itu. Tapi menurut saya juga sudah bagus, sudah berani maju, itu sudah luar biasa bagi saya. Nah, luar biasa. Nah, untuk itu kita kasih tepuk tangan dulu. Nah. Silakan ditutup. Yang ketiga, sudah siap yang ketiga. Makasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, nomor 4. Yang nomor 4 langsung aja enggak apa-apa. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4. Karena kan iya enggak apa-apa. Nanti kalau bisa 4. Jadi selesai sudah. Jadi yang membuat makalah itu selesai dipresentasikan dan kita bisa yang kita yang kita kritisi dari penulisannya akhirnya kan nanti bisa lebih baik gitu loh. Nah, contoh coba kalau penulisan. Coba sama tulis ini. Kayak ini, alat A. Contoh tadi. Coba lihat tadi tuh, milik sampai. Latar belakang coba. Atau pembahasan gitu. Pembahasan. Yang kira-kira tadi salah tulisannya itu lah. Pengertian teologi Islam. Membahas itu dihapus. Ya, dihapus. Pengertian teologi Islam. Nah, langsung apa? Ini sama tulis seakan-akan sudah ditulis ya. Oke, bahwa baru kalau ada indikator di bawahnya maka 1 ya, tulis 1. Terangan. Nah, itulah. Terus kalau ada anak ini nanti ada indikator lagi. Berarti di sini nanti A kecil. Kayak di sini. Ini kan dibedakan ya. Ini berarti sini. Kecil. Benar. Ya, terus itu biasa saja. Kalau ini masih belum paham, memerlukan keterangan lagi, maka anaknya lagi di sini. Bicara penulisan ya. Lagi. Bukan. Yang A-nya ada indikator lagi di bawahnya ini. Nah, sini. Berarti nanti ada satu burung. Nah, itu nanti anak-anaknya kita cara penulisan. Ya. Burung sini. Ini. Jadi itu sudah cara penulisan di semua universitas. Ada. Kalau di sini masih belum memerlukan keterangan lagi, di sini. Ini apa ini? Satu burung. Ini kan sudah A. Tidak boleh ada A lagi. Satu burung. Satu burung. Nah, terus kalau ini belum paham, masih belum paham, terangkan lagi di sini. Ini ada sekian. Yang ini ada sekian yang bilang sifat Allah ada 20 dari 20 dan sifat wujud. Wujud itu dalilnya nanti ada lagi sini. Ya, terus sini. A kecil, A kurung kayak tadi. Jadi ini penjelasannya di sini ya. Ini nanti memerlukan penjelasan lagi maka muncul ini. Ini kalau masih belum beres, dikupas belum tuntas, maka namanya dibahas terus itu. Muncul ini. Ini belum ada juga. Ini masih ada lagi nanti 1/2. Nah, 1/2. Nanti A/2. Sampai ke anu. Ya, 1/2. Enggak. Bukan. Kabur itu. Ya.
Satu lagi itu cara anu tadi di sini. Latar belakang. Ya, latar belakang. B. Tidak usah, jangan beda. Ini yang penting tidak tahu lah cara-cara penulisannya. Ini yang kita cek yang ini cara menuliskan. Nah, sekarang di sini coba A latar belakang, latar belakang. Terus ini B, B. Nah, di latar belakang rumusan masalah. D pembahasan. Bisa gitu tidak apa-apa. Atau bab 2 bisa atau D pembahasan. Ada pembahasan baru D kesimpulan. Bisa juga gitu. Bisa juga pakai Romawi. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bisa juga gitu. Kesimpulan. Ini sebenarnya. Jadi penulisan. Jadi karena kita ini bukan siswa, kita ini mahasiswa. Jadi apa yang mau sangat tuangkan, yang mau didiskusikan di karya makalah ini, itu harus sistematis. Judul kan di sini judul ya, judul apa? Judul jadi sabar ya, sabar. Nah, nanti yang melatar belakangi sabar apa? Sabar apa? Jadi saya mencerita bahwasanya sabar adalah ini. Dengan sabar kita akan dekat dengan Allah. Dengan sabar maka cita-cita akan bisa istiqomah. Kan bisa istiqomah, enggak putus asa ini. Nah, untuk itu terus enggak di latar belakang harus ada teori gap. Untuk itu banyak kasus lah. Kasus namanya kasus. Setelah tadi menerangkan idealnya sabar itu nanti menjadi innallaha ma'as-sabirin sebagaimana dalam Al-Qur'an innallaha ma'as-sabirin. Nanti teori gapnya banyak kasus di lapangan suami istri hanya dengan 1 bulan cerai. Kenapa? Karena satu tidak sabar, ya kan? Mereka tidak kenal sabar. Baru dirumuskan masalahnya. Bagaimana caranya sabar? Membuat pertanyaan. Apa definisi sabar? Terus bagaimana caranya sabar? Dengan 5 pertanyaan. Kalau ingin kupas tuntas dengan apa itu? When, where? Pertanyaan itu who, siapa yang melakukan? Siapa orang yang sabar itu? Contoh siapa orang sabar? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadi ada 5. Kalau 5 tapi 5 yang judulnya 1 tapi rumusannya 5. Sabar. Berarti bagaimana cara sabar? Apalagi? Sabar itu apa? Kapan sabar itu direalisasikan? Kan gitu. Enggak boleh kita enggak kerja kamu. Enggak, aku sabar. Kan salah. Kapan sabar itu? Ketika dicaci maki, ketika dihina, ketika enggak punya duit, ketika ya kan? Nah, itu baru when, kapan itu sabar. Kemudian apa yang 5 tadi? Siapa? Contoh kesabaran, nah, kan itu. Jadi ada 5 itu. Kalau mau dirumuskan pakai 5 pertanyaan itu, maka itu dalam kupasannya semakin mengarah kepada kebenaran. Karena itu sudah teori. Baru nanti di sini di pembahasan dibahas, ya kan? Sabar adalah menurut Al-Qur'an surat ini ayat ini, menurut hadis ayat ini menurut hadis Sahih Bukhari ini. Kemudian karena kita punya imam, kalau sabar berarti ilmu apa itu? Ilmu hati, ketasawufan atau nilai. Maka kita harus menurut Imam Al-Ghazali atau menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi sabar ini. Jadi kan lebih dalam nanti kajiannya. Baru menyimpulkan dari Al-Quran yang aku baca, dari hadis yang aku baca, dari pendapat Imam Al-Ghazali, aku sebagai mahasiswa menyimpulkan, oh ini sebenarnya sabar ini harus ini, A harus begini, B harus begini. Itu kesimpulan kita. C harus begini, D harus begini. Kan langsung kesimpulan jelas itu. Jadi ngomong sabar aja sistematis. Kalau dibukukan maka jadi buku. Kalau narasi tulisannya bagus, bukunya bisa dijual. Gitu. Tapi kalau tulisannya enak dibaca, ya pasti nanti laku kan itu bahasanya bukunya itu ya. Kayak ceramah, kalau ceramahnya sistematis enak. Kalau ceramah kan kalau ada gurauannya, ada humornya pasti banyak gitu loh.
Tapi kalau buku nggak bisa dibuat humor, nggak bisa, tapi sistematis. Ilmiah itu bisa menjadi jariah. Tulisan itu menjadi jariah. Kalau sudah skripsi, bagusnya cum laude, dibukukan 10, simpan di perpustakaan ini, perpustakaan daerah. Itu nanti kalau dibaca sama dapat jariah. Kalau pas banyak yang audien yang banyak yang baca, maka itu bisa dibukukan nanti, diperbanyak. Di apa namanya? Ini banyak yang banyak yang WA saya, tolong dibukukan. Nah, bisa dibukukan 100 lembar, dititipkan di toko-toko buku kan gitu. Akhirnya gitu. Jadi kira-kira inilah, ini nggak harus A saja. Bab 1 bisa, bab 2 bisa. Bebas, yang penting ada seperti ini. Kalau zaman sudah buat makalah, karena kita ini S1 ya, jadi ada seperti ini nanti. Coba lah kita buat lagi, coba kita syukur judul syukur. Coba gini, latar belakang gimana? Di latar belakang ini harus ada ideal dan teori gap. Ideal itu apa? Syukur adalah ungkapan terima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kan itu ceritanya ya. Dengan syukur seseorang itu bisa mempunyai jiwa yang luhur, gampang menolong, suka ini kan itu. Nah, nanti teori gapnya banyak kasusnya bagaimana? Orang yang nggak syukur itu apa di lapangan? Kan kita bisa membaca. Enggak, maksudnya yang teori gap itu ideal. Jadi nanti syukur latar belakangnya nanti ini saya menerangkan syukur itu. Kenapa saya menulis makalah dengan judul syukur? Karena saya lihat di lapangan itu. Jadi kan kita baca dulu di lapangan itu. Oh, itu kenapa ya Pak Muhammad itu hidupnya kok rukun, terus kok gampang haji, berkorban, kok bisa berbagi, 1 bulan sekali kok sedekah. Sama kan mengamati dulu. Tidak mungkin kita langsung nulis. Kita pengamatan di lapangan. Pak Ahmad ini kemarin 2 tahun yang lalu biasa, tapi sekarang kok cepat kaya. Oh, rupanya punya mobil, punya ini. Kenapa dia? Diteliti. Oh, rupanya dia rajin bersyukur, pandai berbagi, Pak. Dalam setiap waktu kondisi apapun dia selalu bersyukur. Nah, tapi kasus di lapangan, nah nanti ada teori gap. Tapi di lapangan banyak orang yang asalnya kaya ini malah habis. Nah, untuk itu perlu kita mengkaji apa itu syukur. Nah, baru muncul B, bab 2, rumusan masalah. Dirumuskan masalahnya. Aku mau mengangkat 3 pertanyaan aja, 3 rumusan masalah, 3 aja. 3 masalah. Tergantung mau pakai 10 rumusan, 15 rumusan, berarti bukunya semakin tebal. Itu. Apa itu syukur? Apa definisi syukur? Kemudian mengapa kita harus bersyukur? Kapan kita harus bersyukur? Ya kan? Di mana kita harus bersyukur? Lalu pakai 5 pertanyaan. Ya. Baru nanti dibahas 5 yang dibuat pertanyaan, maka 5 itu pula yang harus dijawab, dibahas di pembahasan atau bab berapa ini? Bab 3. Di bab 3 dibahas. Syukur, definisi syukur adalah ini. Menurut di dalam Al-Qur'an syukur adalah ini kan. La in syakartum la azidannakum. Apa faedah bersyukur? Atau di sini bisa juga rumusan masalah lebih enak. Syukur, definisi syukur. 2, faedah bersyukur, keutamaan bersyukur. Nah, gitu. Jadi nanti di pembahasan diterangkan ini sistematis jadi. Gitu loh. Kalau jadi penceramah Bung Yai ya gitu, Bung Yai. Kalau sistematis kelihatan bagi orang-orang yang kalau audiennya ini orang perguruan tinggi tahu sistematis ini. Dia ngomong syukur, latar belakang, kemudian kasus di lapangan, habis itu rumusan masalah, apa syukur itu, mengapa harus syukur, kapan kita syukur, ya, di mana kita bersyukur, dibahas. Habis itu dibahas ya. Membahas 4 rumusan tadi. Atau kalau kiai, kalau ceramah kan pada kesempatan saya akan menyampaikan 4 poin. Nah, itu rumusan masalah. 4 poin nanti diterangkannya ya 4 pembahasan. Baru setelah selesai mau endingnya disimpulkan dari beberapa paparan yang saya sampaikan di dalam tulisan ini.
Kesimpulannya ini. Simpel. Tapi mengena semuanya. Karena mau nggak mau tetap kalau dari sekarang kita sudah rajin buat makalah, nanti tidak akan bingung waktu skripsi. Tidak akan bingung. Seandainya sampean, karena kan 100 lembar nanti, pasti mikir gini, aku mau neliti apa? Oh, neliti di min baru. Kenapa kok maju? Pengaruh apa ini? Nah, kan pengaruh apa ini? Seandainya, kenapa itu kok maju? Oh, orangnya tanggung jawab, amanah ini, ya kan? Pengaruh pengaruh manajerial kepala sekolah, caranya. Itu ditulis. Contoh lagi, jadi orang kalau sudah masuk di dunia akademik, semuanya akan dibaca. Apalagi masuk ekonomi, masuk jurusan ekonomi, ada orang kumpul aja sudah terbaca. Ini kalau aku jualan roti kayaknya laku di sini. Terbaca sudah. Itu sarjana ekonomi. Lo jalan, ya. Gitu loh. Kalau sarjana pendidikan Islam, kenapa itu kok sabar? Pengaruh apa itu? Oh, pengaruh keikhlasan bapak ini terhadap keluarganya. Akunya semakin baik. Jadi pengaruh apa? Lihat datang ke Sunan Ampel seandainya. Sunan Ampel kok banyak yang ziarah. Pengaruh apa ini? Oh, pengaruh keikhlasan Kanjeng Sunan Ampel dalam mendakwakan Islam di Ampel. Jadi buku. Jadi semua akan terbaca. Tapi kalau karena ini materinya aswaja, ya nanti pengaruh aswaja terhadap terhadap kemoderatan seseorang di dalam menjalani kehidupan. Kan bisa terbaca. Ada orang bertengkar gara-gara contoh gini, satu makan nasi goreng, satu makan rawon. Ini nasi goreng enak. Karena masakannya ini. Itu berarti kan moderat. Tapi ketika gini, nasi gorengnya enak, milik kamu ini apa? Nggak enak ini. Berarti dia tidak moderat, tidak. Kan banyak Islam yang radikal kan banyak. Milik saya ini, jangan kafir. Itu biasanya dia tidak moderat. Berarti dia tidak aswaja. Jadi kita bisa melihat, ini tidak aswaja ini. Maksudnya semua dikafirkan. Kita sudah bisa lihat, ini tidak aswaja ini. Tapi kenapa santun, saling menghormati, ya kan? Saling membantu, tolong menolong. Kenapa? Oh, itu banyak pengaruh aswaja. Kenapa hidupnya Pak Haji ini kok bagus? Di sebelahnya ada orang Kristen tapi kok rukun. Di sebelahnya lagi ada orang yang keras tapi kok nggak pernah bertengkar. Itu pasti ada pengaruh itu. Ada konsep kejiwaannya aswaja itu. Atas Ahlussunnah wal Jamaah mengikut Rasulullah dan sahabat. Itu. Kalau dikit-dikit marah. Ini tidak ada aswajanya ini. Dalam penelitian, diteliti itu. Contoh sampean, ini kamu tidak boleh sholawatan, ini kafir ini. Berarti kan sudah kita baca. Berarti dia tidak moderat. Kalau moderat itu dia akan meyakini miliknya itu yang baik, tapi nggak mau dia mengungkapkan kesalahan. Kamu salah, tidak boleh. Biar kita dibatasi oleh Allah lakum dinukum waliyadin. Kalau kita itu antar eksternal pemeluk. Tapi kalau internal agama, NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, itu kan tidak pakai. Dalilnya bukan itu lagi. Lana a'maluna walakum a'malakum. Bagi aku, argumentasiku sudah. Aku ngikuti madhab ini apa tidak. Kamu ya silakan. Itu tidak boleh. Kamu salah, tidak boleh. Walaupun itu salah. Karena apa? Karena ada batasan tadi. Kita harus meyakini apa yang kita yakini itu yang paling benar. Dan mereka salah. Tapi tidak boleh menyalahkannya, tidak boleh. Tapi meyakini kafir itu salah. Kafir itu salah masuk neraka. Ngomongnya tidak boleh. Di depan mereka tidak boleh. Tapi kalau dalam forum kajian ya nggak apa-apa. Tapi nanti di depan dia, kamu Kristen, kamu masuk neraka, kamu tidak boleh. Ya, gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan kaitan dengan penulisan atau kaitan dengan
bagaimana cara membuat. Yang penting Bu, tahu tata caranya, metodologinya itu. Jadi nanti ngomongnya itu akan berbobot. Kalau sudah biasa membuat makalah pasti berbobot ngomongnya itu. Nanti kalau ada temannya ya, ada tetangganya kok bertengkar aja, dinasihati dong. Kan kita mahasiswa. Dibaca dulu, tapi jangan langsung baca dulu. Kenapa dia ini kok bertengkar? Oh, masalah ini. Buka ayatnya. Dirumuskan dulu, baru dibahas, baru disimpulkan, baru didatangi. Jadi kalau bisa kan menjadi konsultan, karena SPDI saja menjadi Islam menjadi konsultan, walaupun tidak jadi kiai, walaupun tidak jadi penceramah, minimal bisa berbagi kepada tetangga. Tetangga ini kok sering bertengkar masalah ini, oh, berarti masalah ini rumusan masalahnya apa ya? Kan tinggal dirumuskan. Kenapa kamu bertengkar? Suamiku ini. Satu, dua, tiga. Baru nanti cari ayatnya. Baru dibahas. Baru disimpulkan. Punya anaknya ini kok bagus, anaknya kok sulit. Padahal ini anaknya kiai. Yang ini anaknya orang biasa tapi kok bagus. Nah, masalahnya apa lah? Dikasih wawancara ya. Kok bagus ya? Oke. Ya semua sama aja sebenarnya. Sebenarnya tahu caranya saja. Walaupun saya kan nggak hafal dalil kan nggak gampang. Yang ini tahu. 5 menit itu. Atau anak saya ini gimana Bu? Anak saya kan sarjana dengan Islam. Itu sulit sekali diatasi. Kenapa memangnya? Kan 2 wawancara udah. Kenapa emangnya? Ini jajannya ini catat semua dalam masalah berat. Berarti ini ayatnya apa? Itu dibuat tulis sudah jadi buku sebenarnya. Yang ini rajin, yang sulit sih menulis itu paling sulit. Tapi yang sulit lagi ya implementasi. Tulis buat metodologi buat. Tapi kan ada belum bisa praktek. Gitu. Jadi orang-orang S1 itu biasanya hanya menulis 2, S3 itu baru harus bikin. Ada juga tidak bisa menulis tapi langsung praktek. Habib Abdul Rahman langsung bangun pondok. Itu praktek itu lebih tinggi dari tulis. Karena praktek lebih. Kadang orang yang bisa nulis saja belum bisa buat karena gitu. Apa? Lebih bagusnya. Tapi kan sudah bagus. Buat karya tulis sudah bagus kan. Tapi lebih bagus kan bisa mempraktekkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nanam nggak buah-buah kan rugi juga gitu. Buat karya tulis tapi nggak bisa diimplementasikan juga. Namun kok yang mau tanya, ada waktu berapa? Sudah habis. 6 menit lagi, monggo. Atau kaitan tulisan kah atau footnote itu ada garis, karena biasanya buku-buku kan ada garis www apa. Iya, itu di akhir itu, daftar pustaka di akhir. Tapi ini kan ketika orang itu baca, oh ini alamatnya betul nggak? Jangan-jangan ini keramput, dicek. Namanya kan dikonfirmasi sama pembaca. Nah, ketika pembaca mengkonfirmasi dengan dilihat internetnya, Google-nya, dalam kitab apa? Oh kitab ini, WW ini, mungkin dibaca, oh ya betul tulisannya. Jadi nggak bohong dia. Jadi jujur, dalam penulisannya jujur. Jadi namanya integritasnya, elektabilitasnya, ya kan? Kapasitasnya memang dia luar biasa dia itu. Ngomong sabar aja, dalil Qurannya 3, dalil hadisnya 3, ininya 3, kesimpulannya tajam. Karena kan beda-beda membaca, beda menyimpulkan. Sesuai dengan ketajaman menganalisa tadi. Jadi intinya kita harus banyak-banyak riset ilmiah. Zaman gini aja, walaupun sebenarnya nggak datang, ada di Malang itu ya, Ketua PBNU Pak Hasyim Muzadi. Pak Hasyim Muzadi dulu sebelum Pak Said Agil. Pak Hasyim Muzadi PBNU itu. Kalau kuliah dia datang ke kampus, bukunya mana? Bukan dibeli semua, bukunya dibeli.
saya tidak mau hadir. Tapi saya siap bertanding dengan yang hadir. Malah dia nomor 1 terus kumlat. Jadi dia bukunya dibeli semua. Pokok di penelitian terus dibuat sampai habis, dia tidak mau turun. Tapi ketika ujian apa, dia mampu mengalahkan yang ada. Tapi rektornya juga mengiyakan karena rektornya tahu kalau dia ketua PBNU dan tidak mungkin datang ke kampus terus karena yang di apa namanya kelola kan Indonesia, ya, moderakan Indonesia jadi banyak, jadi tidak. Itu maksudnya sebenarnya kalau mau di akumulasi membaca buku itu kan 1.500. Kalau Bapak Ibu sudah membaca buku 1.500 jam itu sudah kelasnya mindsetnya kelas S1. Berarti habis berapa? Habis buku berapa itu kan? 1.500 jam. Nah, kalau sudah baca bukunya sudah di atas 3.000 jam berarti S2 kan. Kalau sampai 5.000 jam berarti S3. Oh, baca buku terus itu dia. Insya Allah kalau rajin buat makalah kan pasti baca. Ini kurang bagus ini, cari lagi, baca. Nah itu sebenarnya implementasi S1 sarjana harus riset ilmiah. Baru nanti studi kasus. Terus kalau sudah skripsi nanti kasus di lapangan yang dibaca. Yang penting tergambar gitu loh. Kalau sudah zaman tergambar enak gitu loh. Mau ceramah syukur, mau ceramah sabar, mau ceramah apa namanya keikhlasan, semacam-macam gitu. Dan minimal bisa memperbaiki dirinya. Aku kenapa kok galau terus? Jadi kan dicari aja. Masalahnya apa aku ini. Cari ayatnya, cari hadisnya. Kemudian cari pendapat Imam Al-Ghazali sama Zainuddin Al-Baghdadi, Hasan Basri, atau Ila Sakandari. Lalu itu akan ketemu sendiri. Minimal jadilah apa namanya itu Sohibun Nur. Jadi kita yang ada cahaya. Jadilah kamu manusia bercahaya. Kenapa? Karena bisa menerangi orang lain. Minimal menerangi diri sendiri. Tapi kalau nggak bisa, ya dekatlah dengan orang yang punya cahaya. Suka majelis taklim itu namanya suka. Tapi kalau mahasiswa itu dituntut untuk menjadi manusia cahaya. Karena riset tadi. Rajin-rajin beli buku kan sekarang online sampai. Aswaja ini bukunya ada berapa? Menurut siapa? Dibeli itu malah semakin luar biasa. Kalau itu nanti diseriusi S2 jurusan Aswaja, nanti bisa menjadi dosen Aswaja kan itu. Bisa dipanggil oleh NU, dipanggil ini ngisi apa pentingnya Aswaja, ngisi apa amalia Aswaja. Dia sudah dibaca malah hafal ya. Itu sudah. Dan di sini banyak sebenarnya ilmu-ilmu di BPAIN banyak kalau Bu. Pendidikan ada, fikih saja ada, apalagi itu PPKN apa itu kan tinggal caranya gitu aja kalau buat makalahnya. Terus kalau bisa ya jangan sekedar lulus lah maksudnya. Pokoknya ini bagus tadi walaupun yang tulisannya masih belum rapi, tidak apa-apa itu bagus. Tapi minimal ada niatan. Karena mau tidak mau kalian akan ketemu skripsi yang 100 lembar. Ya latihan lah berapa lembar ya? 10, 12 lembar, apa rutin biasa. Jadi nanti sudah terbiasa, tidak bingung. Kemarin kan banyak yang coret kembali lagi. Yang kemarin yang lulusan yang skripsi yang pertama ini kan ada skripsi pertama ini. Ada berapa orang itu? Ada 25 atau 30 orang. Bingung, nulisnya bingung. Buat judul latar belakangnya rumusannya nggak sama, rumusan dengan pembahasan nggak sama, nggak nyambung saja, karena nggak pernah buat makalah, aja nggak nyambung. Tapi kalau sudah biasa buat makalah, walaupun makalahnya ada bagus, tapi bisa buat, sudah tahu. Cukuplah. Nah. Kenapa?
kelihatan lagi mau gimana. Halo, assalamualaikum. Nah, dengan siapa ini? Mas Ridhoni, Mas Gusti Ahmad. Nah, gimana kabarnya ini? Nggak dengar juga lah, kan saya dengar juga suaranya. Pak Adan. Ya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih bisa ngikuti lah di bulan puasa ini, luar biasa ini. Iya Pak. Ya. Ada waktu nggak Mas ini? Nah, mungkin kita kasih kesempatan, ada yang mau tanya tentang kaitan karya tulis tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, karena mau tidak mau kita harus, sudah semester berapa? 2 Bu lah? Nah, semester 2 ini harus biasalah kita menulis makalah, karena nanti akan dihadapkan ke 3 tahun lagi sudah penulisan skripsi lah. Nah, jadi supaya enggak. Dan kalau bisa nanti pertemuan ketiga bisa hadir. Mudah-mudahan kita ingin hadir lagi lah, ingin membersamai, itulah. Nah, karena waktu sudah habis, terima kasih banyak saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa baik yang tatap muka ataupun daring. Nah, mudah-mudahan bersamaan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita melalui riset ilmiah, banyak-banyak menulis dan banyak-banyak membaca. Ya, karena perintah Allah ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, berbanyak membaca, insyaallah kita akan menjadi orang yang dewasa, orang yang sahibul ilm. Itu aja. Ala dinniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar dulu, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Semangat terus. Untuk yang online jangan keluar, kita lanjut bahasa Arab. Ke belakang Bu. Sudah siap.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Naharuki sa'id. Naharuka sa'id. Naharukum sa'id. Sa'idun mubarak. Hunaka selamat pagi, wa hunaka selamat siang, wa hunaka selamat sore, wa hunaka selamat malam. Dan sabahul khair adalah selamat pagi. Wa selamat siang, naharukum sa'id. Naharuka, au naharukum, au naharukunna, nahar